Nama saya Fuandi. Saya adalah peserta PPG Prajabatan tahun 2021. Saya mengajar di MIN 7 Kota Banda Aceh, mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak, hari ini kita akan belajar pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam, pertemuan yang ketiga dari materi upaya Rasulullah SAW dalam membina masyarakat Madinah. Di pertemuan pertama dan kedua kita sudah belajar, cuma karena nilainya masih kurang, Bapak rasa kita perlu buat pertemuan ketiga atau siklus yang ketiga. Mudah-mudahan hari ini kita semua mendapat nilai yang maksimal. Sebelum kita belajar, seperti biasa kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassir li amri. Sekarang Bapak memeriksa siapa saja yang hadir hari ini. Yang pertama, Aidila Kirana. Yang kedua, Aisyah Al-Masyura. Yang ketiga, Alifah Mayasa Askar. Yang keempat, Aliatul Fitri. Yang kelima, Ashifah Bilqis. Atifah Izzatin Nisa. Dimas Ageng Prasetyo. Fadhia Syafika. Fazila Nadira. M.I.D. Al-Fataya. M. Hilmi Hasif At-Tamimi. M. Kaisar. Rafa Fayyad. Rizkia Kailanisa. Alhamdulillah semua kita hadir pada hari ini. Sekarang kita akan lanjut dalam belajar tentang upaya Rasulullah SAW dalam membina masyarakat Madinah. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah menganalisis upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Yang kedua, mengomunikasikan hasil analisis tentang upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Selanjutnya, indikator. Siswa mengikuti nilai positif dari upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan sikap cinta damai sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Terakhir, siswa mampu mengelola informasi tentang upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Untuk hari ini, dalam menangkap informasi, kemarin yang pertama kita sudah menonton video maupun menonton materi yang ada di Fokus. Dan juga ada dalam pertemuan kedua, Bapak telah memberikan materi secara tertulis di papan. Untuk hari ini, Bapak ingin kalian semua membaca materi yang telah diberikan. Ya, silakan baca materi yang tadi telah Bapak berikan.
materi, kalian fokus upaya yang dilakukan Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah. Cari kira-kira poin penting. Ada 4 upaya. Dari 4 itu apa saja poinnya? Sudah siap membacanya semua ya? Ya. Sudah siap? Kalau sudah, coba dengarkan baik-baik. Bapak ingin kalian fokus. Bapak bacakan sedikit Bapak jelaskan tentang kesimpulan dari bacaan. Yang kesimpulan ini nanti sangat diperlukan bagi kalian dalam mengerjakan tugas. Kita lihat ada 4 pembinaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Membina bidang agama. Yang kedua, beliau membina dalam bidang sosial. Yang ketiga, ekonomi. Yang keempat, dalam bidang pertahanan. Ada berapa semua? 4. Agama, sosial, ekonomi, pertahanan. Dalam bidang agama ada 2. Siapa tahu apa saja? 2. Siapa yang tahu? Silakan Aska dijawab apa saja yang dilakukan Nabi dalam membangun bidang agama. Membangun masjid dan mengajarkan agama. Dalam bidang sosial ada 4 hal. Tadi kita lihat dalam bidang agama 2, dalam bidang sosial ada 4 hal. Yang pertama, melakukan pernikahan antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Apa kira-kira tujuan Nabi melakukan pernikahan? Agar tidak ada lagi perbedaan. Ini kaum muhajirin, ini kaum ansar. Kalau berbeda ditakutkan nanti mereka saling terjadi permusuhan. Maka ketika mereka sudah dinikahkan, rasa persatuannya semakin meningkat. Yang kedua, berdakwah yang dihadiri oleh kaum muhajirin dan ansar di suatu tempat. Kita lihat betapa telitinya Rasulullah. Beliau berdakwah, mengajak orang masuk Islam, tidak dibedakan. Ini misalnya kelompok A, kaum muhajirin. Kelompok B, kaum ansar, tidak dipisah-pisahkan seperti itu, tapi beliau gabung sehingga makin kuat rasa persaudaraannya. Yang ketiga, berbuat adil dan tidak membedakan status sosial seseorang.
Misalnya ada dua orang yang masalah ketika dilihat oleh Rasulullah. Yang masalah ini kaum Ansar dan Muhajirin. Muhajirin siapa? Orang yang dari Mekah hijrah ke Madinah. Muhajirin orang yang dari Mekah hijrah ke Madinah. Oh, ini orang Mekah, orang kampung saya. Berarti saya bela orang kampung. Tidak, Nabi tetap berbuat adil. Siapa yang salah, itu yang beliau tegur dan beliau betulkan. Tidak mentang-mentang Muhajirin orang Mekah dari kampung beliau bela. Ini namanya ketika Rasulullah berbuat adil, tidak membeda-bedakan keadaan sosial dalam masyarakat, aman. Yang terakhir, beliau melibatkan kaum Muhajirin dan Ansar dalam membangun masjid. Gotong royongnya diajak, persatuannya makin meningkat. Dalam bidang agama sudah, dalam bidang sosial sudah ada 4. Selanjutnya dalam bidang ekonomi. Kalau kita perhatikan di buku ada satu hal yang beliau lakukan dalam membina masyarakat Madinah di bidang ekonomi, melakukan pertukaran ilmu. Ini kaum Muhajirin, ini kaum Ansar. Orang Muhajirin dari Mekah atau Madinah? Dari kota Mekah. Orang Ansar dari kota Madinah. Beda nggak keadaan geografis? Kita dulu kelas 3 awal-awal belajar SKI sudah belajar keadaan geografis di Jazirah Arab. Kalau kota Mekah panas apa subur? Keadaannya panas apa subur? Siapa yang ingat? Keadaannya panas. Kalau di kota Madinah keadaannya dingin sehingga tanahnya lebih subur dibanding kota Mekah. Karena kondisi yang berbeda ini, pencaharian juga berbeda. Misalnya begini, adakah orang yang tinggal di wilayah panas yang bisa menanam pohon yang tinggal di daerah dingin? Tidakkah? Begitu juga orang yang tinggal di daerah dingin, mereka tidak bisa menanam pohon kurma, karena memang pohon kurma hidupnya di daerah yang panas. Begitu juga orang Mekah, karena keadaannya panas, mereka tidak cocok jadi petani. Apa juga yang mereka andalkan? Dagang. Mereka banyak yang jadi pedagang. Makanya kita belajar dulu sebelum Rasulullah diangkat jadi Nabi, beliau pergi kemana dengan pamannya? Pergi kemana? Pergi ke negeri Syam untuk berdagang, ya kan? Beliau memperdagangkan barang dari calon istrinya Siti Khadijah. Selanjutnya, kalau daerah Madinah karena tanahnya subur, apa yang mereka lakukan? Mereka menjadi petani. Mereka ahli dalam menanam pohon kurma. Jadi, ketika Rasulullah sampai di kota Madinah, beliau melakukan pertukaran ilmu. Bagaimana? Penduduk Mekah, kaum Muhajirin yang pandai dalam bidang berdagang disuruh ajarkan cara berdagang kepada penduduk Madinah. Penduduk Madinah yang pandai dalam bidang apa tadi? Menanam. Dalam pertanian, beliau minta mereka untuk mengajarkan cara bertani kepada penduduk Muhajirin. Ini yang beliau lakukan dalam bidang ekonomi. Dalam bidang pertahanan ada 2. Dalam bidang pertahanan, Nabi yang pertama membuat piagam Madinah. Apa itu piagam Madinah? Perjanjian damai antara kaum Muslim dan penduduk Yahudi yang ada di kota Madinah. Kita dulu sudah belajar di kota Madinah ada bangsa Arab, ada bangsa Yahudi. Bangsa Arab ini ada 2 suku, bangsa Yahudi ada 3 suku. Bangsa Arab karena mereka sering terjadi gesekan dengan bangsa Yahudi, mereka meminta Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, berarti di Madinah sekarang sudah ada orang Islam, sudah ada
Nah, disinilah perlu dibuat sebuah kerjasama agar tidak terjadi lagi keributan. Apa namanya? Piagam Madinah. 1. Mempunyai hak bersama untuk menjalankan agama masing-masing dan saling menghormati di antara mereka. 2. Wajib tolong-menolong untuk melawan siapa saja yang memerangi mereka. 3. Wajib saling menasihati dan melaksanakan kebaikan-kebaikan yang keuntungan bersama. 4. Wajib menghormati kota Madinah. 5. Jika terjadi perselisihan harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. 6. Semua penduduk Madinah wajib dilindungi baik dan tinggal di dalam kota Madinah atau di luar. Ya, itu tadi isi piagam Madinah yang telah dibacakan oleh Bunga, kawan kita Bunga. Kita lihat dalam perjanjian tersebut Rasul mengupayakan agar terjadinya perdamaian antara penduduk Arab dengan penduduk Yahudi agar keadaan Madinah terjadi damai. Kalau keadaan dalam negara damai, jadi pertahanannya kuat. Ini tadi yang pertama. Yang pertama membuat piagam Madinah. Yang kedua beliau menyiapkan pasukan. Dengan adanya ekonomi yang kuat, keadaan masyarakatnya aman di dalam negeri, sehingga bisa dibentuk pasukan. Dengan ada pasukan yang kuat ini, kita lihat beliau berhasil memenangkan peperangan. Bahkan walaupun keadaan kaum muslim tidak banyak. Anak-anak, setelah tadi kita mendengarkan materi tentang upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah, hari ini Bapak mau melihat sejauh mana kalian telah memahami materi ini. Ini Bapak sudah buat soal. Jadi soalnya ada juga kemarin telah Bapak bagikan. Ini Bapak jelaskan lebih rinci. Soal hot. Pernah dengar soal hot? Bukan hot panas. Soal hot itu high order thinking skill. Kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi ini Bapak yang bertanya lagi, apa saja pembinaan Nabi Muhammad dalam bidang agama? Tidak, kalau itu sudah ada di buku. Ini soalnya Bapak bagikan dalam 3 kategori. Yang pertama numerasi. Numerasi kalau kita lihat bahasanya saja nomor. Ini kalian berhubungan dengan angka-angka. Yang kedua tentang literasi, bacaan. Bapak kasih bacaan. Kalian membaca dengan teliti lalu jawab pertanyaan di bawah. Yang terakhir tentang sikap. Survei karakter, Bapak ingin melihat apa yang kalian lakukan, bagaimana sikap kalian jika akan kejadian-kejadian tertentu. Ya, silakan bersama-sama semua aktif. Soalnya bisa dipahami? Silakan. Ya, kalau sudah betul berarti nggak usah dibuat lagi.
hasil diskusi kami. Berdasarkan diagram di samping penggunaan yang paling banyak dan paling sedikit yang dilakukan oleh Rasulullah dalam membina masyarakat Madinah adalah paling banyak bidang ekonomi, paling sedikit dalam sosial. B. Paling banyak bidang sosial, paling sedikit bidang agama. C. Paling banyak bidang ekonomi, paling sedikit bidang agama yang pertahanan. Pertanyaan yang cepat tentang perbandingan pasukan muslim dan kafir Quraisy. Berdasarkan diagram di atas adalah B. Jumlah pasukan muslim pada perang Khandaq lebih banyak dibanding pasukan kafir Quraisy pada. Mengajarkan agama adalah upaya pembinaan bidang agama. Benar. Menikahkan kaum muslim dan ansar adalah pembinaan dalam bidang ekonomi. Benar. Dalam bidang sosial dari Muhammad dan perjanjian damai antara kaum muslim dan Yahudi, maka jika ada kaum yang demikian. Terima kasih hasil kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Berdasarkan diagram samping pembinaan yang paling banyak dalam titik yang dilakukan oleh Rasulullah yang tegak Madinah adalah C. Paling banyak bidang ekonomi, paling sedikit bidang agama dan kedua. Pertanyaan yang cepat tentang perbandingan pasukan muslim dan kafir. Agama adalah upaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C ingin bacakan hasil diskusi kami. 1. Berdasarkan diagram di samping pembinaan yang paling banyak dan paling sedikit yang dilakukan oleh Rasulullah dalam membina masyarakat Madinah adalah C. Paling banyak bidang ekonomi, paling sedikit bidang agama dan pertahanan. 2. Pertanyaan yang tepat tentang perbandingan pasukan muslim dan kafir Quraisy berdasarkan diagram di atas adalah pada perang Badar jumlah pasukan kafir Quraisy lebih banyak dibandingkan jumlah pasukan muslim. Mengajarkan agama adalah upaya membina bidang agama. Meminta kaum muslim dalam bidang ekonomi. Contoh pembinaan bidang ekonomi adalah menyiapkan pasukan. Membuat dalam bidang sosial Nabi Muhammad melakukan perjanjian damai antara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan diagram di samping, pembinaan yang paling banyak dan paling sedikit yang dilakukan oleh Rasulullah dalam membina masyarakat Madinah adalah paling banyak bidang sosial, paling sedikit bidang agama. Ya. 3. Dalam bidang sosial, Nabi Muhammad melakukan perjanjian damai antara kaum muslimin dan Yahudi. Apa sikapnya jika ada keluarga yang
Alhamdulillah kita telah berhasil melaksanakan diskusi tadi. Bapak lihat jawaban kalian bagus-bagus semua. Hasil diskusinya kalian laksanakan dengan serius. Insya Allah hasilnya maksimal. Selanjutnya kita melihat apa saja yang bisa kita simpulkan dari pelajaran hari ini. Kesimpulannya sudah jelas, 4 bidang: agama, sosial, ekonomi, dan pertahanan. Namun Bapak ingin sedikit menceritakan bagaimana hikmah Rasulullah. Kita lihat, yang pertama beliau tidak membangun ekonomi dulu. Yang pertama beliau tidak membangun bidang pertahanan dulu. Tapi yang pertama beliau bangun adalah agama. Ini menunjukkan pentingnya beragama dalam kehidupan kita. Bayangkan kalau beliau tidak mengajarkan agama, beliau mengajarkan ekonomi, akan terjadi ekonomi munculnya riba dalam masyarakat, munculnya orang-orang yang menipu dalam berdagang. Namun ketika agamanya sudah kuat, insya Allah masyarakatnya akan makmur dan sejahtera. Demikianlah anak-anak, untuk pelajaran ke depan, pertemuan ke depan, kita Bapak harap kalian membaca